Gimana sih rasanya inden ZX25R? Rasanya anjing banget. Oke, balik lagi di channel gua Bayang Dwi. Hari ini hari Sabtu, PSBB ke berapa ini? Pokoknya minggu-minggu baru lagi PSBB Jakarta. Karena PSBB gue jadi pengen muter-muter nggak jauh-jauh aja, paling di perumahan sini. Muter-muternya pakai apa? Pakai di Only One Black Panther. Wih, NMAX hidung. Oke, pantengin terus. Bye. Oke, karena masih PSBB, jadi gua muter nggak jauh-jauh aja, deket-deket rumah sini aja. Ini masih di daerah Tangerang sih, yang PSBB banget kan Jakarta. Ya cuman sebagai warga negara yang baik ya kita PSBB aja lah ya. Walaupun nggak PSBB amat, seenggaknya jaga jarak. Kan di motor nggak rempet-rempetan, nggak deket-deketan. Kecuali gua jalan-jalan ke pasar gitu ya, nongkrong di pasar baru tuh ngaco. Atau ke mall gitu ya. Nah, buat yang sering-sering ke mall, tahan-tahan dulu lah, lagi PSBB gini. Lagi PSBB, lagi pengen bikin video, ya udah bikin di sini aja dekat rumah. Let's go. Hari ini gue pakai si NMAX hitam. Gue namanya ini si Niga. Namanya NMAX dari N. Warnanya hitam, ya udah gue panggil si Niga. Niga ini dari 2018 ya itu. 2018. Kilometernya masih 2000. Saking nggak pernah dipakainya, ya udahlah kita pakai dulu aja nih, keliling-keliling perumahan sambil ngobrolin ZX25R. Kita mau bahas apa sih? Mau bahas ZX25R coy. Ya, ZX25R. Gimana sih rasanya inden ZX25R? Rasanya anjing banget. Itu video yang lagi viral ya, si akang-akang makan odading itu. Iya men, lu mesen ZX25R itu bikin lu seperti Iron Man. Anjing, masih aja Ikan hiu makan tomat. Goblok. ZX25R awal launching itu di tanggal 10 Juli 2020, yang harusnya sebelumnya itu dia launching di April, bulan-bulan April, di acara Kawasaki Bike Week. Tapi karena sedang pandemi corona yang melanda Indonesia dan seluruh dunia, maka diundurlah jadi 10 Juli 2020, dan itu pun launchingnya jadi hanya via digital aja, live di YouTube. Nah, pertanyaan gua, kan dia harusnya launching di awal itu bulan April. Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan September. Dari April ke akhirnya Juli dia launching digital. Itu kan April, Mei, Juni, Juli. Ada 3 bulan rentang waktu untuk Kawasaki yang seharusnya dia bisa gunakan dengan baik untuk produksi ZX25R. Tapi kok malah nggak dilakukan. Buat kalian yang mikir, kok bang apaan sih lu pakai NMAX aja bahas ZX25R gitu loh. Ya, gua kasih tahu nih, gua nih inden ZX25R. Sebelum ini kan gua pakai CBR 250RR. Nah, niat gua tuh gua pengen upgrade lah, pengen naik kelas dari 250 cc 2 silinder, pengennya 600 cc-an 4 silinder. Tapi pas lagi gua cari-cari barang, si ZX25R ini muncul launching, dan menurut gua kok hype banget ya, lucu banget, 250 cc tapi 4 silinder, kok asik banget gitu loh. Gua kebayangnya lu dapat suara 4 silinder tapi yang enteng, enggak, tapi ya nggak berat-berat amat kayak 600 cc atau 1000 cc gitu loh, dan powernya juga lu masih bisa kendaliin. Gua pikir ya oke juga nih buat gua upgrade ke 250 cc 4 silinder aja. Dan gue pikir karena lagi hype juga gitu loh, ya udah memang oke nih buat gue beli ZX25R untuk ikutin hype-nya. Di Instagramnya Kawasaki, di situ dijelasin tata cara untuk memesannya. Gue inget banget di situ ada tulisan, ada klausula kalau cara ngambil nomor antriannya itu baru dibuka jam 6 pagi.
Ingat ya, catat, jam 6 pagi. Tanggal 12 gue datang jam 3, nyampe pagar Abdul Muiz. Apa hasilnya? Udah habis lagi. Gila gak lu, men? Udah habis. Di dalam situ, di lobi parkiran Kawasaki Abdul Muiz, udah banyak bergeletakan. Udah pada banyak yang tiduran, orang-orang yang mau inden Kawasaki ZX25R. Gue tanya lagi dong si security-nya, "Pak, ini gimana ceritanya? Gue datang jam 3 masih nggak dapat antrian juga. Padahal secara aturan jam 6 baru bisa ngambil antrian. Ini jam 3 antrian udah full, pada bergeletakan di dalam." Ngaco. Gue tanya, ini gimana ceritanya? "Oh, ini bang, ini udah pada datang dari abis maghrib, abis isya pada kesini." Lah kata gue, gila apa? Ya udah, akhirnya gue pulang lagi dengan tangan hampa, dengan rasa kecewa, anjay. Ya, gagal lagi buat inden ZX25R. Nah, gak nyampe situ aja tuh gue usahanya. Gue pikir gue masih pengen niat buat dapat ZX25R lagi nih. Seniat itu, men. Akhirnya hari Seninnya itu kan gue hari Senin kerja kan, pagi-pagi ya gue nggak bisa dong kalau mau inden lagi ke dealer Kawasaki lain. Akhirnya gue minta tolong driver nyokap gue untuk datengin dealer Kawasaki terdekat dekat rumah gue. Itu di daerah Jalan Dan Mogot, Tangerang. Nggak, gue suruh driver nyokap gue ke sono. Gue kasih foto KTP gue via WA. Ntar kalau misal info-info telepon aja kalau gue harus bayar berapa gitu kan. Gue suruh dia berangkat jam 6 pagi loh. Gila ya, baru nyampe rumah belum ngapa-ngapain tuh, belum manasin mobil, belum apa. "Pak, lu kesana ke Kawasaki Dan Mogot buat pesenin motor gue ZX25R. Kemarin itu soalnya gue nggak dapat, selama 2 hari gue ngantri dari subuh gitu loh. Datang sana masih nggak dapat. Coba deh sekarang jam 6 pagi ke dealer yang di Dan Mogot. Gue takutnya rame juga sama kayak yang di Abdul Muiz." Ternyata ketika driver gue kesana jam 6 nggak ada orang. nggak rame kayak Abdul Muiz gitu, nggak antri-antri ngaco banget kayak di Abdul Muiz. Malah nggak ada orang, dia harus nungguin sampai dealernya buka. Jam berapa ya dealernya buka? Jam 9 apa setengah 10 gitu. Terus gue bilang, ya udah tunggu aja di situ, jangan kemana-mana, jangan sampai kesalip lagi sama orang. Saking takutnya gue nggak dapet ZX25R. Dealer dibuka, gue ditelepon sama driver gue nih udah bisa inden nih. Telepon aja marketingnya. Ya udah gue teleponan sama marketingnya Kawasaki Dan Mogot. Dia bilang gue harus transfer 5 juta sebagai tanda jadi untuk inden ZX25R nya dan kirim foto KTP gue ke WA nya dia. Udah gue kirim, gue transfer juga. Akhirnya resmilah gue inden ZX25R di Kawasaki Dan Mogot, Tangerang. Masih ada tuh kertas tanda terimanya, bukti gue sebagai konsumen yang lagi inden ZX25R. Di situ gue nanya juga ke marketing Kawasaki itu, gue tanya, kalau gue inden di sini, gue pasti dapat unit nggak sih? Dia bilang pasti dapat unit, cuman nggak tahu kapan. Mungkin, nah ini nih yang dikasih harapan-harapan palsu. Pasti kalian yang pada inden ZX25R, kalian juga merasakan harapan-harapan palsu. Mungkin akan dapat di awal Agustus. Nah, PHP-an yang pertama. Ya gue pikir oke lah, awal Agustus nggak masalah gitu kan. Pas awal Agustus ternyata nggak dapat lagi unitnya. Gue telepon marketingnya, gimana, udah ready belum barangnya? Belum. Mungkin pertengahan Agustus atau akhir Agustus. Ya oke lah ya. Gak lama itu pertengahan Agustus deh, seingat gue pertengahan Agustus memang ada akhirnya pengiriman ZX25R, tapi itu yang warna hitam dulu, yang versi standar. Yang ABS SE nya itu belum ada. Nah, gue itu mesennya di Dan Mogot itu mesen yang ABS SE yang warna hijau. Udah ready nih yang hitam. Ya gue gak mau, gue pengen sesuai pesanan gue pengennya yang hijau. Oh ya udah, dia bilang itu tunggu aja, masih agak lama, mungkin di akhir Agustus atau awal September. Lagi-lagi
dikasih info PHP gitu. Dikasih harapan palsu. Ya gue gak nyalahin si marketing itu, ya mungkin dia, ya namanya marketing ya jualan gitu loh, dia harus mastiin konsumennya itu jadi beli, nggak kecewa sama layanan dia untuk jual beli motor. Gue nggak nyalahin marketingnya, tapi yang gue salahin adalah ini nih. Ini ZX25R di dealer masih inden nih, orang-orang yang inden nih masih pada nggak dapet unitnya. Tapi yang ada di dealer-dealer luar, bukan dealer resmi, yang biasanya jual beli motor second, dia udah ready ZX25R nggak hanya 1 unit men, 2, 3, 4 unit tuh satu dealer yang gak resmi dari Kawasaki itu. Gila gak men? Maksud gua gini loh, ZX25R itu terlahirkan buat dinikmatin konsumen, bukan buat dealer-dealer yang gak resmi dari Kawasaki ini dan dijual lagi ke konsumen yang benar-benar pengen ZX25R dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang seharusnya dia bayar ke Kawasaki. Maksud gue jadi lukanya tuh 2 kali. Udah mah pertama indennya 3 kali malah. Udah pertama indennya ribet, susah. Subuh-subuh gue dateng, taunya udah habis. Yang kedua ketika inden itu datangnya lama, nggak datang. Yang ketiga gua inden, dealer-dealer yang gak resmi malah udah punya barangnya 4 motor gitu. Gila, sakitnya parah banget. Dan gue mikir, wah ini kacau sih ZX25R proses pemesanannya. Dan alasan gue, balik lagi ke alasan gue sebelumnya mesen ZX25R kan karena ini lagi hype, tapi karena proses pemesanannya terlalu lama, indennya terlalu lama, nggak jelas kapan dapat unitnya. Niat gue pengen ngeramein yang lagi hype, jadinya apa? Hype-nya udah keburu habis. Kalau hype-nya udah keburu habis, ya niat gue buat ngikutin hype-nya ZX25R jadi gak kesampean kan. Akhirnya kepikiran lah buat gue cancel inden ZX25R gue yang di Kawasaki dan Mogot ini. Oh iya, gue pengen bahas ininya, tips and trick biar kalian yang udah inden ZX25R, duit kalian bisa balik utuh 100% tanpa kena potongan atau uangnya malah hangus gitu loh. Tips yang pertama yang kalian harus lakukan adalah kalian harus teror marketingnya. Tiap hari lu tanyain, gimana indennya udah ada belum? Barangnya udah ada belum? Kapan barangnya datang? Tiap hari lu tanyain, tiap hari lu teleponin, tiap hari lu bawelin. Dia pasti ujung-ujungnya bakal capek juga. Ini ribet banget ya orang mau beli ZX25R gitu loh. Tiap hari gue ditanyain, pegel juga. Nah, tips yang pertama kan dia jadi pegel gitu loh ngelayanin yang konsumen ribet kayak lu, yang tiap hari nanyain ZX25R-nya udah nyampe mana. Tips yang kedua, lu kasih tahu ke marketing Kawasaki tersebut kalau lu bakal bayar ZX25R-nya itu cash, langsung lunas ketika barang udah datang. Kenapa itu jadi tips and trick biar kalian dapat uang full? Pikirannya kayak gini men, dealer itu ketika jualnya caranya kredit, dia akan dapat untung yang lebih besar. Karena apa? Dia dapat untung dari penjualan unit, dia dapat untung dari finance-nya, karena dia pakai finance untuk kredit bayar motor tersebut. Dia jadi dapat untung berkali-kali lipat lah dari situ. Nah, kalau lu bilangnya pengen beli ZX25R dengan cara cash, artinya apa? Artinya si keuntungan tersebut dia akan ngurang yang harusnya ada untung dari kredit dari finance, tapi ini dia hanya dapat untung dari penjualan unit aja. Ujung-ujungnya dia akan mikir kayak gini, ini konsumen udah ribet, bawel, banyak tanya, pengen belinya cash lagi, gak ada untungnya gitu loh buat dealer. Nah, jadi dia punya 2 alasan untuk ya udahlah lu cancel aja nih, ambil duit lu 5 juta, masih banyak kok yang mau beli ZX25R gua. Pasti kayak gitu mikirnya, ya enggak? Nah, untuk alasan ketiga, kalau misal dari dealernya nggak mau kasih 100% balikin lagi refund uang kalian, caranya kayak gini aja. Oh ya udah, gak apa-apa, gue tetap inden, tapi kasih kepastian dong gue dapat barangnya kapan. Harusnya bisa sih diperhitungkan kita dapatnya kapan kalau beneran mau dihitung estimasinya secara detail. Tapi ini nggak ada, ya udah. Jadi itu dia 3 tips and triknya gimana caranya biar kalian bisa balikin uang kalian refund full 100% tanpa
uang hilang atau uangnya angus di dealer Kawasaki untuk mesin ZX25R. Oke, mungkin segitu dulu aja video hari ini. Udah mulai sore, udah mau jam 5. Gua harap kalian suka videonya. Silahkan kalau mau like, mau komen, mau share, mau subscribe, terserah kalian. Gue gak akan maksa. It's up to you guys. Bebas. Oke, segitu dulu aja video untuk hari ini. Gua Bayang Dwi pamit undur diri and keep riding safely. Bye bye. Ini peraturan dia yang bikin, dia yang ngelanggar gitu.